betul ya? Ya, kita tidak hanya Kristen aja, kita juga ada yang Muslim. Mungkin di berikutnya mungkin nanti ada yang Hindu, sahabat-sahabat kita. Mungkin ada juga nanti dari Konghucu, ya. Tapi bagaimana ada kehangatan di tengah perbedaan. Mungkin kalau kita lihat firman Tuhan pada saat ini, perintah yang jelas yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah untuk kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Ada satu cerita yang akan mau saya sampaikan kepada jemaat yang kekasih. Bisa begini lah ya, kalau saya duduk gede kali. Ini ada sebuah cerita dari Yahudi tentang dua orang pria yang telah bersahabat sejak kecil, di mana mereka hidup seakan-akan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan mereka. Ya, walaupun persahabatan yang sekian lama telah dipupuk dan mengikat mereka untuk bersama, tetapi serentetan keadaan yang tidak menguntungkan telah memisahkan mereka untuk hidup di dua negara terpisah, yang dimana dua negara ini saling bermusuhan. Ya, suatu hari salah seorang dari mereka yang kebetulan pedagang mengunjungi temannya. Nah, ternyata raja di tempat itu diberitahukan bahwa ada orang asing yang dari negeri musuh datang ke tempat itu dan berada di kota itu. Sehingga atas perintah raja, pria itu diperintahkan untuk segera ditangkap, ya. Melalui pengadilan kilat, raja memerintahkan pada petugas untuk memenggal kepala sahabatnya itu, karena itu dia asalnya dari negara musuh. Pedagang itu bersujud dan memohon pada raja untuk diperkenankan untuk dia menyelesaikan semua urusan dagangnya. Dia katakan kepada raja, kalau aku tidak menyelesaikan, bagaimana nasib anakku dan istriku? Sehingga raja katakan, dengan jaminan apa engkau bisa saya lepaskan sementara? Terus si temannya ini mengatakan, ada sahabatku di kota ini, dialah yang menjadi jaminan bagiku. Jadi raja memberikan dia waktu 1 bulan untuk dia menyelesaikan urusannya. Tetapi raja memperingatkan, jikalau dalam 1 bulan pedagang ini tidak kembali, maka yang menjadi jaminannya kepala sahabatnya lah yang dipenggal. Ya, setelah 1 bulan, udah sampai sore, ditunggu-tunggu sahabatnya tidak datang. Akhirnya yang menjadi jaminannya si B akhirnya diutus untuk dipenggal, ya, kepalanya. Nah, nggak lama kemudian, menjelang detik-detik terakhir, datanglah si pedagang itu. Dia katakan, tidak, stop, dihentikan biar saya, karena ini adalah janji saya bahwa saya akan memenuhi janji saya akan dihukum. Tetapi ternyata si sahabat yang satu tidak merelakan. Dia bilang, udah tidak, saya aja gitu. Hanya berdua ini berdebat, ingin bahwa mereka ingin mereka lah yang dipenggal. Sampai semua sidang yang ada di situ, baik raja, baik pembesar kerajaan, sampai heran, kok ada ya kejadian seperti itu yang mau merelakan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, ibu atau teman-teman sekalian? Akhirnya tidaklah raja mengampuni, ya, karena melihat betapa besarnya persahabatan yang terjalin dari dua sahabat ini. Jadi dibebaskanlah. Kemudian si raja mengatakan demikian kepada mereka berdua, kalau begitu bolehkah izinkan saya menjadi sahabat ketiga dari kalian, gitu. Nah, ini firman ini juga, cerita ini sesuai dengan firman tadi di ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau, maaf, ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Mungkin kita semua udah hafal tentang ayat yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau kita lihat di surat Yohanes di bagian belakang, itu 1 Yohanes 3, coba yang punya Alkitab, 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bagaimana? 1 Yohanes 3 bagian belakang, 1 Yohanes surat ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Silakan ibu kalau sudah ketemu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, amin. Kita wajib memberikan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Jemaat dikasih Tuhan, hal-hal apa saja yang dapat membuat sebuah persahabatan menjadi pecah, menjadi hancur?
Kalau Mbak Yanti, hal-hal apa saja yang membuat satu persahabatan menjadi pecah? Duit. Hancur? Nah, Duit. apa? Bisa juga duit. Kekuasaan. Kekuasaan diri. Posisi jabatan. Jabatan. Ya. Terus bagaimana firman ini mau diterapkan? Ya. Bahwa kita kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu bukan hal yang luar biasa. Tapi ketika kita harus mengasihi musuh kita, atau ketika kita mau mengasihi mereka yang sudah menyakiti hati kita, apakah kita masih bisa? Ya, boro-boro mengasihi nyawa. Mengasihi susah. Iya. Mungkin memaafkan gampang, Ibu. Ya udah saya maafkan, tapi melupakan ya. Sakit itu. Ya sakitnya di sini katanya kan. Melupakannya yang sulit. Kita kalau ngomong ya, iya aku maafkan. Sakit itu mana? Kita lihat lagi, aduh rasanya ini sakit hati lagi, kecewa lagi. Yang gimana kita menerapkan firman di ketika Tuhan katakan, ini Yesus yang katakan, serahkan nyawamu kepada saudaramu, ya, serahkan nyawamu kepada orang lain. Bisakah kita melakukan hal kayak gitu? Ya, untuk menghilangkan gengsi, menghilangkan harga diri aja kadang sulit ya, nggak gampang memang sih. Apalagi ketika kita sudah difitnah habis-habisan, ketika kita udah diomongin kemana habis-habisan, terus kita harus mengasihi dia. Aduh, lihat muka dia aja, aduh, sulit gitu loh, sulit mengampuni. Ya, mengampuni gampang, melupakannya. Ya, tapi kembali lagi firman katakan jelas, gitu ya. Engkau akan dikatakan sahabat ketika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Tapi ketika kita belum bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apakah kita bisa katakan bahwa kita ini sahabatnya Allah? Ya. Apakah kita bisa, apalagi komunitas kita ini berbeda agama, berbeda suku, salah ngomong sedikit aja bisa menyakiti. Mungkin kalau di Batak atau di Manado ngomong kenceng udah biasa. Tapi kalau ketika kita punya teman yang Jawa, ketika kita ngomong begitu udah tapi dia masih senyum, cuma di belakang dia gondoknya minta ampun. Ini kan perbedaan ya. Dan maka saya tadi ngambil tema kehangatan persahabatan di tengah perbedaan. Ya, kehangatan persahabatan di tengah perbedaan. Kita ada yang Batak, ada yang Manado, Ambon, Jawa, apa lagi? Sunda, Cina, Chinese, gitu ya. Tapi apakah kita bisa buat satu kehangatan di tengah-tengah perbedaan yang ada di komunitas ini? Jangan sampai komunitas ini menjadi batu sandungan. Ya, karena kita melakukan apa yang kita pikir itu baik, tapi belum tentu bagi sahabat kita atau rekan kita juga itu baik. Ya. Jadi kembali lagi, ternyata yang Tuhan inginkan adalah kasih. Ya, kuncinya adalah kasih. Ya. Kita bisa menghafal Alkitab ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Ya. Kalau di sini ada pengampunan, nggak ada gunanya. Kita mau ngomong panjang lebar, mau nasihatin orang seperti apapun, tapi kalau nggak bisa mengampuni, nggak bisa melupakan, ya, dan tidak bisa memberkati orang lain, bagaimana kita katakan bahwa kita adalah sahabat Tuhan? Ya, sedangkan kita masih ego, ya. Mau dibawa kemana komunitas ini kalau egois masing-masing itu yang